Yo, konnichiwa, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Saya Terjebak di Hari Yang Sama Selama 3000 Tahun. Yang dimana di video kali ini Mimin mau ngebahas chapter 11 dan 12. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Setelah melakukan latihan di markas tentara, mereka pun kembali ke kegiatannya masing-masing. Dan keesokan harinya, Lu Feng terlihat sedang tidur di kasurnya. Tiba-tiba, ponsel miliknya itu pun berdering. Lu Feng yang sedang dalam keadaan setengah sadar itu pun langsung mengambil ponselnya dan mengangkatnya. "Halo," kata Lu Feng. Rupanya yang menelponnya itu adalah Lu Yao. Adiknya itu pun marah sama Lu Feng. "Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu kerja untukku lagi. Apa yang kau lakukan semalaman?" kata Lu Yao sambil marah-marah. Lu Feng pun langsung terbangun mendengar adiknya marah padanya. Lu Feng pun menjawab pertanyaan adiknya. "Aku bekerja untukmu. Aku cuma memperbaiki barang-barang." Lu Yao berkata, "Kau telah memperbaiki semua peralatan rumah tangga yang tidak bisa diperbaiki. Belum lagi, kenapa kau malah memperbaiki mobil orang lain yang rusak dan memperbaiki hal-hal yang tidak harusnya kau bisa perbaiki?" Mendengar itu, Lu Feng pun berkata, "Aku cuma lagi luang aja." Mendengar jawaban Lu Feng, Lu Yao pun menjadi semakin kesal pada Lu Feng. Lalu Lu Feng berkata, "Aku ingin memudahkan pekerjaanmu." Beberapa saat kemudian, mereka berdua pun telah selesai teleponan. Lu Feng yang lega karena adiknya sudah berhenti memarahinya itu pun berkata, "Hei, apakah kau tidak puas dengan kakak hebatmu ini?" Lalu masuk sebuah pesan di hadapan Lu Feng. Pesan itu dari Su Taotao. Pesan itu berisi, "Kakak, tolong ingat kalau dalam 10 menit kau akan membantuku mengerjakan PR." Lu Feng pun menjawab, "Hari ini aku lagi sibuk." Su Taotao pun saat itu membalas pesan itu, "Kalau kau membantu 5 tugasku, aku akan bergabung dengan guildmu." Lu Feng pun membalas pesan itu, "Aku tidak punya waktu. Aku akan ke dunia bayangan untuk naik level hari ini. Atau apakah kau mau ikut denganku?" Lalu Su Taotao pun bertanya, "Apakah kau akan membantu PR-ku sambil naik level?" Melihat jawaban itu, Lu Feng pun setuju dan mengajak Su Taotao untuk ikut. Lu Feng pun bangkit dari tempat tidurnya dan berkata, "2 hari lagi, aku juga harus naik level." Kemudian, di dunia blok kelas C, kota Deadhead, dunia bayangan, Lu Feng dan Su Taotao sedang menjelajahi dunia bayangan itu. Lu Feng bertanya kepada Su Taotao, "Apa kau tidak penasaran kenapa dunia bayangan dengan banyak gerbang masuk sangat langka terletak tepat di depan rumahmu?" Su Taotao yang melihat laptopnya pun menjawab, "Siapa peduli tentang ini? Yang aku pedulikan adalah kau harus membantuku mengerjakan PR-ku." Lalu tiba-tiba di depan mereka itu muncullah sekelompok orang yang sedang menuju ke arah mereka. Lu Feng yang melihat itu pun langsung masuk ke mode bertarungnya. Dia menggunakan pedang yang didapat dari melawan bos sebelumnya. Kemudian, orang-orang yang berada di depan Lu Feng itu pun berubah menjadi manusia serigala. Su Taotao yang melihat itu pun terkejut. Manusia serigala itu pun langsung berlari ke arah Lu Feng. Melihat itu, Lu Feng juga bergerak untuk melakukan perlawanan. Lu Feng pun menebas manusia serigala itu dengan pedang Frostblade-nya dan memulai skill Frost, kata Lu Feng. Setelah melakukan tebasan sekali, Lu Feng bergerak cepat ke belakang manusia serigala itu dan memenggal kepalanya. Lalu manusia serigala yang lain pun berbunculan dan semakin lama semakin banyak. Lu Feng pun saat itu meminta Su Taotao untuk memberikan buff padanya. "Taotao, tambahkan 2 buff padaku, peningkatan serangan atribut perak dan Holy Blessing." Su Taotao pun saat itu langsung memberikan buff kepada Lu Feng dan bertanya, "Bisakah kau melakukannya sendiri?" Lu Feng saat itu tidak menanggapi pertanyaan itu. Manusia serigala itu pun mendekat ke arah Lu Feng. Lu Feng pun langsung menebas mereka satu persatu. Setelah membunuh beberapa manusia serigala, di atas kepala Lu Feng muncul sebuah pemberitahuan bahwa dirinya telah naik level.
Dan setelah menambahkan 2 buff, tidak hanya kekuatan serangannya yang menjadi lebih kuat, dia bahkan bisa meningkatkan 1 level dalam waktu yang singkat. Setiap kali dia membunuh manusia serigala, nilai XP yang didapatkannya setidaknya 5 kali lipat dari aslinya. Penumpukan buff ganda ini ternyata sangat menguntungkan. Menyadari tugasnya yang tidak dibantu, Su Tautau pun berkata, "Aku mengerti, kau membawaku ke dunia bayangan ini hanya untuk menjadi alat peningkatanmu. Pekerjaan rumahnya adalah palsu." Lu Feng yang sedang bertarung itu pun menjawab, "Memang benar untuk memberikanmu menambahkan buff, dan memang benar untuk membantu PR-mu. Jadi kau punya pertanyaan apa sekarang?" Su Tautau pun langsung memberitahukan pertanyaan dari tugasnya. Namun Lu Feng malah menjawab, "Itu masalah yang sangat sederhana. Kau harusnya bisa menyelesaikannya sendiri. Itu sangat mudah, jadi jangan mengandalkan orang lain." Mendengar jawaban itu, Su Tautau pun kecewa dan berkata, "Kau pembohong." Lu Feng yang telah selesai melawan semua manusia serigala itu pun berkata, "Ayo sekarang tambahkan 2 buff percepatan padaku." Su Tautau yang kesal itu pun berkata, "Kau telah membunuh semua monster, kau masih ingin membuang energi sihirku." Lu Feng pun menjawab, "Yang ini sudah dibersihkan, tentu saja kita akan ke tempat berikutnya. Ayo cepat." Su Tautau yang sedang memberikan buff kepada Lu Feng yang mendengar perkataan itu semakin kesal. "Apakah aku hanya sebuah alat di sini?" Mereka berdua pun kemudian bergerak menuju ke lokasi lain. Setelah beberapa saat, mereka pun sampai ke lokasi farming selanjutnya. Di lokasi itu, terdapat monster yang berbeda. Monster itu adalah high level point mech. Mengetahui hal itu, Su Tautau pun berkata, "Berbahaya bagi newbie sepertimu di sini." Lu Feng pun menjawab, "XP mech ini jauh lebih tinggi daripada manusia serigala, sehingga dia bisa dengan cepat meningkatkan levelku." Su Tautau pun bertanya, "Di dunia bayangan ini, berapa level yang mau kau upgrade?" Lu Feng pun mengatakan bahwa dirinya ingin sampai ke level 21 minimal. Su Tautau yang tahu tujuan dari Lu Feng itu pun berkata, "Untuk meningkatkan begitu banyak level, semakin tinggi levelnya, semakin banyak XP yang kau butuhkan. Apakah kau akan tinggal di sini selama seminggu?" Lu Feng pun berkata bahwa dirinya hanya punya waktu 24 jam. Mendengar itu, Su Tautau berkata, "Apakah kau bercanda? Bagaimana kau bisa mendapat begitu banyak level dalam waktu sesingkat itu?" Lu Feng pun menjawab, "Kali ini aku akan melakukan 3 jenis buff, Holy Blessing, Light Attack, dan Lightning Bolt." Su Tautau yang terus-menerus diperintah itu pun memberikan buff kepada dirinya menjadi sangat kesal. Ditambah lagi, PR-nya juga nggak dibantu sama Lu Feng. Su Tautau pun saat itu langsung membalikan perkataan Lu Feng tadi. "Bukankah kita kesini untuk membantuku mengerjakan PR? Aku sudah mengerjakan ini begitu lama, tapi aku tidak bisa. Bisakah kau membantuku?" Lu Feng pun melompat ke arah sekumpulan monster mech itu dan berkata, "Tidak masalah, aku akan menjawab semuanya." Melihat kehadiran Lu Feng, monster mech itu pun langsung menyerang Lu Feng dengan sihirnya. Lu Feng pun saat itu langsung menghindari sihir itu dan langsung menebas monster mech itu. Monster mech yang lain pun bersiap melakukan sebuah ritual dan bersiap untuk menyerang Lu Feng. Ritual itu untuk menimbulkan petir di langit. Petir itu pun saat itu langsung menyambar ke arah Lu Feng. Lu Feng dengan cepat menghindari serangan dari petir itu. Monster itu pun terkejut karena Lu Feng bisa menghindari serangan seperti itu. Lu Feng pun kemudian bergerak cepat ke arah monster itu dan menebas mereka satu persatu. Level Lu Feng pun terus meningkat karena terus membunuh monster di situ. Su Tautau yang masih menunggu jawaban dari PR-nya itu pun berkata, "Hei, mana jawabannya?" Lu Feng pun saat itu menyuruh Su Tautau untuk melihat ke arah tembok. "Lihatlah lereng tembok di sana." Su Tautau pun saat itu melihat ke arah tembok, dan di tembok itu muncullah tulisan warna biru. Tulisan itu berisi jawaban dari PR Su Tautau. Setelah beberapa saat, Lu Feng pun akhirnya membunuh semua monster di lokasi itu. Karena level Lu Feng terus meningkat, menyebabkan XP dari monster mech itu menjadi semakin sedikit. Lalu Lu Feng berkata,
Ayo pergi dari sini Tao. Sulit untuk naik level di sini. Mendengar ajakan itu, Su Tao bertanya, kita mau ganti lagi. Ini bos terakhir. Jika kau membunuhnya, apakah kau masih jauh dari level 21? Lu Feng pun menjawab, kau akan tahu nanti. Seperti biasa, beri aku 2 buff. Mendengar jawaban itu, Su Tao berkata, apa harus lagi? Aku datang untuk mengerjakan PR bukan sebagai tukang alatmu. Setelah mengatakan itu, Su Tao yang kesal itu pun buang muka. Lalu mereka pun bergerak untuk pindah lokasi. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai ke lokasi selanjutnya yang bernama Lembah Guiliton. Lu Feng pun saat itu membantu Su Tao untuk mengerjakan PR-nya. Lu Feng juga membaca soal selanjutnya dari PR Su Tao. Su Tao yang melihat itu pun bertanya, hei pembohong, bagaimana bisa kau begitu rajin membantuku membuat PR, tidak pergi cari bos? Mendengar itu, Lu Feng pun tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang datang dan meminta Su Tao untuk diam. Ada seekor kuda yang bergerak di sekitar mereka berdua. Di atas kuda itu terdapat monster yang sedang menungganginya. Ternyata monster itu adalah bos Deathhead yang bernama Headless Rider. Melihat bos itu datang, Lu Feng pun meminta Su Tao untuk memberikan buff kepadanya. Kali ini aku mau 5 buff. Divine Blessing, Silence of Light, Fury of Darkness, Vortex of Power, dan Rhythm of Thunder. Su Tao yang mendengar permintaan itu pun langsung memberikan buff pada Lu Feng. Setelah memberikan buff, Su Tao berkata, percayalah, bahkan jika kau menambahkan 100 buff, kau tidak akan bisa menandingi bos kali ini. Lu Feng yang mendengar itu pun berkata, jangan khawatir, aku akan menang kali ini. Su Tao yang mengira Lu Feng tidak mempercayai perkataannya itu pun kembali memperingati Lu Feng. Percayalah, itu tidak akan bisa. Lu Feng pun kemudian bergerak ke arah bos itu sambil berkata, kerjakan saja PR-mu dan jangan ragu bertanya padaku. Menyadari kehadiran Lu Feng, monster itu pun berkata, siapapun yang masuk tanpa izin di area terlarang, aku akan mengurung kalian selamanya. Monster itu pun kemudian bergerak ke arah Lu Feng dan melancarkan serangannya. Lu Feng pun menghindari serangan itu. Lu Feng melancarkan serangan balik ke arah monster itu. Akan tetapi, monster itu membuat perisai di sekitar tubuhnya. Lu Feng pun terus melancarkan serangan terus-menerus. Akan tetapi, serangan Lu Feng tidak bisa menembus perisai dari monster itu. Su Tao yang melihat pertarungan itu pun berkata di dalam hatinya, Headless Rider memiliki darah yang tebal dan pertahanannya yang sangat tinggi, serta level pembohong besar terlalu rendah untuk menghancurkan pertahanannya. Apakah dia akan baik-baik aja? Namun tiba-tiba, Lu Feng pun mengejek monster itu dengan berkata, hei idiot tanpa kepala, bisakah kau memukulku? Mendengar ejekan dari Lu Feng, monster itu pun murka dan menghentakkan kaki kudanya ke tanah. Itu membuat tanah yang ada di sekitarnya sampai hancur. Hasil hentakan kaki kuda ke tanah itu pun menimbulkan serangan kuat yang menuju ke arah Lu Feng. Lu Feng pun saat itu berusaha menghindari serangan itu. Lu Feng yang menyadari Su Tao tidak mengerjakan PR-nya berkata, gadis kecil, kerjakan PR-mu. Jangan lihat aku. Dia tidak akan mampu mengalahkan diriku. Mendengar pernyataan itu, Su Tao pun menjawab, itu benar, tetapi kau tidak bisa menembus perisai pelindungnya. Itu akan menjadi orang yang sangat bermasalah. Pada akhirnya kau juga akan menjadi orang yang kalah. Lu Feng pun berkata, karena itulah aku membawamu ke sini. Lu Feng pun kemudian lari ke arah bebatuan dan memancing monster itu untuk mengikutinya. Monster itu pun kemudian mengejar Lu Feng dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, monster itu pun tersangkut di antara dua batu yang membuat monster itu nggak bisa bergerak. Su Tao berkata, dia terjebak. Kau mengambil keuntungan dari amukannya, membiarkannya terjebak di bebatuan. Itu sangat kejam. Lu Feng pun menyuruh Su Tao untuk mengeluarkan sihirnya. Ayo lepaskan sihir Kill Pillar of Fire milikmu. Su Tao pun saat itu langsung mengeluarkan sihir api itu. Monster yang terkena serangan itu pun kembali menggunakan perisai di sekitar badannya.
sambil membakar monster itu. Su Tautau berkata, "Jika kompensasi terakhir tidak memuaskanku, aku juga akan membakarmu." Berbeda dari sebelumnya, efek sihir dari Su Tautau itu malah membuat perisai dari monster itu melemah. Su Tautau kembali berkata, "Kau membuatku membakarnya sampai titik terakhir dan kau malah menghabisi monster itu. Dasar orang dewasa yang licik." Mendengar perkataan itu, Lu Feng pun menjawab, "Tidak ada yang kejam atau keji dalam pertempuran. Selama kau bisa menang, ayo kita lakukan." Su Tautau pun saat itu terus membakar monster itu hingga perisai milik monster itu menghilang. "Akhirnya, aku bisa menyelesaikan PR-ku," kata Tautau. Lu Feng pun saat itu langsung bergerak ke arah monster itu dan menebaskannya dengan sekali serang. Monster itu pun mati dan Lu Feng pun naik ke level 19. Melihat Lu Feng tidak naik ke level 21, Su Tautau pun mengejeknya. "Haha, kau membuat kesalahan. Setelah bos diselesaikan, kau tak punya waktu untuk naik ke level 21. Lu Feng pun berkata, "Apakah kau mendengar perintah teleportasi?" Tiba-tiba, yang telah dibunuh oleh Lu Feng pun bangkit kembali. Su Tautau yang melihat itu pun terkejut. Ada satu lagi, bos dunia lain. Bagaimana itu mungkin? Lalu Su Tautau pun menyarani sesuatu. "Jadi begitu ya, aku mulai menyadari. Kau menggunakan benih cahaya yang kutanamkan pada senjataku untuk membangkitkan bos dunia." Mendengar perkataan dari Su Tautau, Lu Feng pun berkata, "Jangan terlihat seperti kau belum melihat dunia. Ayo terus jalan." Su Tautau pun terus memberikan buff kepada Lu Feng, dan Lu Feng pun kembali menyerang monster itu. Lu Feng pun menebas, menusuk, dan memotong tubuh monster itu, dan setelah serangan berturut-turut, monster itu pun mati lagi. Lalu muncullah sebuah pemberitahuan bos terakhir kota Unhead baru saja terbunuh. Setelah misi selesai, semua Awakener akan diteleportasikan dalam semenit. Su Tautau yang mengetahui pertarungan telah selesai pun berkata, "Astaga, aku lelah sekali. Tapi setidaknya ini telah berakhir." Lu Feng pun saat itu langsung mendekati monster yang sudah mati itu dan mengambil sebuah item. Lu Feng pun langsung mencoba menggunakan item itu. Setelah menggunakan item itu, di sekitar tubuh Lu Feng itu muncul sebuah perisai. Itu adalah perisai yang sama persis dengan perisai sang monster. Su Tautau yang melihat itu pun berkata, "Perisai pelindung head naik, item langka peringkat S, tingkat ledakannya hampir 0. Kau bahkan memperolehnya. Kau memperlakukan dunia bayangan sebagai tempat penyimpanan pribadimu." Lu Feng pun memberikan penjelasan, "Aku hanya bisa mencapai level 21. Dengan itu, dunia bayangan tingkat bencana, tingkat kesulitan hidup semua anggota guild akan meningkat setidaknya 20%. Ayo kita keluar dari dunia ini." Mereka berdua pun saat itu berteleportasi keluar dari dunia bayangan itu. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!